Oke Kak Anissa, Ya. apa kabar Kak Anissa? Baik, baik. Oke Kak Anissa, kemarin terdengar berita yang gak enak ya, katanya Kak Anissa ini kena penipuan. Iya. Boleh ceritakan Kak seperti apa sih? Gini, waktu itu kan ada teman aku namanya Ratu Meta ya. Itu pinjam uang sama aku 100 juta. Dia sih nggak bilang pinjamnya buat apa waktu itu. Cuma dia janji akan mengembalikannya dalam waktu 2 minggu gitu. Tapi setelah 2 minggu saya tagih belum ada dananya katanya. Terus saya tagih lagi belum ada dananya. Alhasil ternyata dananya itu setelah kejadian kakak saya sakit, saya minta dana itu, akhirnya baru dah tahu kalau dana itu tuh dipakai sama NF gitu. Jadi bukan ada di Ratu Meta uangnya itu, ada di NF gitu. Sedangkan NF itu boleh dijelasin sedikit Pak, NF itu siapa? NF itu ini katanya ya, itu adalah biro travel umroh tuh. Jadi aku nggak bisa bilang lebih jauh karena jujur aja aku tidak mengenal NF tuh. Yang berhak bicara tentang NF adalah Ratu Meta tuh. Oke, sampai saat ini hubungan Kak Anissa sama Kak Ratu Meta seperti apa? Baik, kalau aku sama Ratu Metanya baik karena memang dia baik, orangnya baik banget tuh. Nah, karena di sini aku juga yakin dia tidak bersalah dalam hal ini. Oke Kak Anissa, kalau diperkirakan memang mungkin banyak korban atau seperti apa nih yang ini? Ternyata pas kejadian ini akhirnya kan terblow up nih. Terblow up, banyak yang DM juga ke saya, banyak yang DM juga ke Ratu Meta. Ternyata korbannya itu banyak. Tuh, bukan cuma saya, bukan cuma Ratu Meta, korbannya banyak. Berapa banyak dan mungkin total kerugiannya berapa? Kayaknya puluhan miliar deh. Puluhan miliar. Iya kayaknya, soalnya ada yang 500, 400, ada yang 800 gitu. Mungkin banyak, mungkin puluhan miliar. Nah, dari pihak NF-nya sudah ada komunikasi untuk mengembalikan uang kah? Oh, enggak. Menyelesaikan permasalahan ini? Kalau NF-nya itu WA, aku kan WA ke NF. NF-nya itu NF itu bilang kalau dia akan menyelesaikan masalahnya, lagi mau jual rumah kayak gitu. Katanya ya. Tapi nggak ngasih waktu, nanti berapa lama akan dikembalikan? Enggak ngasih waktu ya. Yang namanya jual rumah kan nggak seperti jual kacang, nggak segampang yang dia pikirkan kan gitu. Prosesnya juga kan lama. Tapi Mbak Nasya masih percaya kalau NF akan mengembalikan, masih ada etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, masih percaya terhadap NF? Enggak. Kenapa? Kalau pribadi aku enggak. Kenapa tidak percaya? Karena korbannya banyak. Kalaupun dia mau menyelesaikan, aku rasa nggak cukup deh uangnya menyelesaikan untuk urusan kita semua. Oke Kak Anissa, sampai saat ini Kak Anissa sudah melaporkan nggak atau seperti apa? Ratu Meta sih yang melaporkan. Tuh, karena kan yang berurusan langsung kan Ratu Meta ya. Tapi kan minjem uangnya ke Mbak Anissa, Mbak Anissa nggak kepingin melaporkan, karena kan menjadi korban kan Mbak Anissa. Enggak. Enggak. Karena aku pikir itu bukan kapasitas aku juga sih untuk melaporkan, karena kan aku tidak berurusan langsung dengan Ratu Meta itu. Nah itu ketika itu Ratu Meta bilang nggak, aku pinjem uangnya segini, uangnya untuk ini. Enggak. Kecewa nggak ketika ternyata ini menjadi masalah? Dan Awalnya iya kecewa, sempat agak marah juga aku sama Ratu Meta. Kok kamu begitu sih Ayang, kok kamu begitu, kamu kan tahu ini uang aku perlu kayak gitu. Tapi dia akan bertanggung jawab sampai saat ini. Oh, kalau Ratu Meta iya tanggung jawab, saya yakin. Kalau Ratu Metanya pasti tanggung jawab dia. Mungkin sekarang ini belum saatnya, tapi nanti aku yakin akan tanggung jawab. Harapan Mbak Anissa terhadap kasus ini dan kepada Mbak Ratu Meta apa? Harapan aku ya semoga, dia kan juga sebelumnya maksudnya lagi ada kasus juga kan sama mantan suaminya. Dan aku berharap kasusnya segera selesai, dan aku harap Ratu Meta bisa kembali seperti dulu. Emang yang sekarang berubah? Kalau yang sekarang tidak seperti dulu, karena kan dia lagi memulai hidup baru nih sekarang. Baru mulai sejak
perceraian kemarin kan dia baru memulai hidup baru lagi dengan kesendiriannya dia, memulai usaha baru kayak gitu. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi lah. Mbak Anissa, ini kejadiannya keberapa Mbak Anissa kena tipu? Keberapa ya, banyak. Aku sering. Ini kejadian kayaknya lebih dari 5 kali deh aku. Bisa kita dikit nggak? Apa aja tuh yang kena tipu, bisnis apa atau apa gitu yang akhirnya menjadi Aku pernah kena tipu bisnis rumah, aku pernah kena tipu bisnis mobil, aku pernah kena tipu bisnis forex trading, aku pernah kena tipu bisnis emas. Ada beberapa yang bisnis. paling banyak kena tipunya Trading berapa? 3,3 M. Lagi trading. 3,3 M. Itu dengan siapa? Sandi Tumiwa. Sandi Dengan Tumiwa Tumiwa. dulu ya. Dulu ini cerita dulu. Tapi udah kembali uangnya. Kalau uang mah susah untuk kembali, Mas. Kalau kembali pun kita harus gugat perdata dan itu prosesnya lama. Tuh. Dari ke 5 kali kena tipu, Lebih dari 5 kali. lebih dari 5 kali, apa pembelajaran yang bisa dipetik dan jadi trauma nggak untuk bisnis ke depannya? Ya enggak lah, namanya kita orang hidup masa trauma sih. Kita bisnis nggak boleh trauma kan. Kalau kita trauma akhirnya kita nggak akan sukses gitu loh. Orang mau sukses, orang mau besar itu harus mengeluarkan modal yang besar tuh. Karena kalau kita nggak mau jadi besar dan nggak mau jadi kaya, mungkin kita cuma jadi stuck di misalnya cuma jual gorengan yang modalnya dikit, 500.000 aja cukup, tapi kan pendapatannya juga berapa persen dari apa yang kita keluarkan kan gitu. Nah, itu kalau bisnis. Kalau permasalahan hidup yang paling berat dan akhirnya bisa melewati, apa yang pernah? Aduh, jangan bicara masalah hidup dan terus saya bisa nangis di sini udah ya. Oke dah.